Oke, jadi kalian sedang mencari monitor untuk setup meja kerja kalian, dan budget kalian di bawah 2 juta. Nah, nggak usah kelamaan, langsung aja kita bahas monitor ini. Tunggu. Nanti di sebelah sini akan ada timestamp dari video ini. Misal kalian ingin loncat ke bagian-bagian tertentu, kalian bisa cek timestampnya, dan akan aku tulis di deskripsi. Nah, sekarang langsung aja kita mulai videonya. Harga dari monitor ini di Enter Computer ada di 1,9 juta. By the way, di sini aku nggak di-endorse sama Enter Computer, aku cuma suka aja dan kayak jadi langganan gitu. Kalau misalnya aku cari device, aku selalu ke Enter Computer. Tapi kalau kalian cari di toko-toko lain, bahkan ada yang jual sampai di 1,8 juta. Ada juga yang jual lebih dari 2 juta. Kalau kalian mau beli langsung dari website resminya, juga bisa. Kalian buka link yang ada di deskripsi. Oke, ini yang akan kalian dapatkan ketika kalian membeli monitor ini. Di sini aku akan quick unboxing aja. Pertama dari dusnya sendiri seperti ini. Standar aja ukurannya seperti monitor 24 inch yang lain. Untuk bukanya dari atas ini sudah aku buka dan tinggal tarik aja keluar dari dusnya. Di dalamnya kalian akan mendapatkan satu kabel HDMI, satu kabel AUX, satu kabel power, kaki monitornya yang berat banget karena besi semua, kitab-kitab dari monitor ini sendiri, dan juga di dalamnya ada monitornya. Perakitan monitor ini juga sangat mudah. Di sini kalian nggak perlu bawa-bawa obeng lagi seperti ini. Pertama, pasangkan dulu kakinya. Ini cukup dipaskan aja posisinya dan diputar bautnya. Lalu pasangkan dengan monitornya. Hanya tinggal ditempelkan aja dan didorong. Selesai. Nah, mungkin ada yang penasaran gimana cara ngelepasnya. Cara ngelepasnya di bagian ini ada pengamannya. Ini kalian tekan dulu dan lepaskan stand plus kaki dari monitornya. Lalu putar lagi bautnya sampai kaki dan standnya lepas. Selesai. Jadi untuk perakitan dan cara melepasnya ini sangat mudah. Oke, lalu spesifikasinya ini akan aku bacakan aja dari website resminya. Diagonal display size di 23,8 inci dengan panel IPS dan resolusi di 1920x1080 di 60 Hz. Brightness maksimal di 250 nits, response time di 5 ms, terdapat anti-glare yang sudah terpasang di layarnya. Dan ada dual speaker yang nanti kualitasnya akan kita tes. Terdapat face mount 100x100 dan yang paling berguna adalah standnya yang super ergonomik, bisa ditinggikan, tilt, dan juga dibuat jadi vertikal. Interface yang disediakan ada satu DisplayPort, satu HDMI 1.4, satu VGA, satu jack 3,5 mm. Berat dari monitor ini cukup berat, ada di 4,5 kg. Di sini sayang sekali, pengaturan OSD dari monitor ini masih menggunakan tombol. Sebenarnya ini preferensi aja sih, cuma kalau aku sendiri lebih suka yang menggunakan joystick. Oke guys, jadi pengaturan OSD-nya masih pakai tombol, bukan joystick. Pengaturan OSD-nya sebenarnya standar aja sih kayak monitor pada umumnya. Kalian bisa ngatur brightness, kontras, atau misalnya color-nya, image-nya, input-nya. Oke, menurutku di sini yang paling berguna adalah di bagian menu, masuk, lalu ke menu rotation. Nah, di sini kalian bisa mengatur menu OSD-nya ini sendiri akan berubah menjadi portrait, seperti ini misal. Nah, ini kenapa sangat berguna karena monitor ini sering aku gunakan untuk vertikal, untuk aku coding atau bikin script. Jadi dengan menu OSD yang portrait seperti ini akan jauh lebih memudahkan aku ketika ingin mengatur-ngatur monitor ini. Oke, di sini kita akan bahas kelebihan dan kekurangan dari monitor ini. By the way, disclaimer dulu kalau ini hanya menurut pendapatku. Kelebihan yang pertama adalah bezel-less. Nah, bentuk monitor bezel-less ini kayaknya udah hal wajib ya di tahun 2021 ini, apalagi di segmen 24 inci. Dengan ukuran 3 set bezel di 0,5 cm dan bagian bawahnya atau dagunya di 2 cm, sudah membuat monitor ini terlihat sangat bagus. Lalu kelebihan yang kedua adalah build quality-nya yang sangat bagus. Bahan stand dan kaki monitor ini full semuanya dari besi. Dengan bahan full besi seperti ini, yang pasti membuat monitor ini jadi makin kokoh dan dilihat seperti monitor premium. Kelebihan yang ketiga adalah ergonomik yang sangat mantap. Harus kita ingat dulu harga dari monitor ini nggak sampai 2 juta. Dan kalian sudah mendapatkan height adjustment, tilt, dan juga bisa dibuat jadi vertikal. Jadi kalau kalian gunakan untuk ngoding atau bikin script, monitor ini akan sangat berguna karena layarnya bisa dibikin vertikal. Pengaturan height adjustment-nya dan tilt-nya juga lumayan mulus, bukan yang terbaik, tapi mengingat dengan harganya sudah bisa dibilang bagus.
Kelebihan yang keempat ada speakernya. Di monitor ini kalian akan mendapatkan dual speaker. Nah sekarang kita tes gimana kualitasnya. Oke, untuk monitor di bawah 2 juta menurutku dual speaker ini udah cukup bagus. Dan yang pasti bisa membuat meja kalian super clean karena kalian nggak perlu beli lagi speaker tambahan. Oke, itu tadi kelebihannya. Sekarang kita akan bahas kekurangan dari monitor ini. Nah, kekurangan yang pertama adalah busa dari monitor ini tuh gampang digeser. Busa di kakinya maksudnya. Nah, ini langsung aja kita coba, kita geser monitornya. Pakai satu tangan. Nah, ini sangat, sangat licin kali ya gitu. Jadi, karetnya tuh kayak kurang greget untuk menahan monitor ini. Sebetulnya hal ini nggak akan jadi masalah kalau misalnya kalian menggunakan monitor ARM atau kalian jarang geser-geser monitor ini. Lalu kekurangan yang kedua adalah tidak adanya kontrol volume dari monitor ini. Kalau misalnya di monitor LG kita bisa menemukan joystick untuk mengatur volume dari speakernya, tapi di monitor ini tidak ada. Dan juga kita tidak bisa mengaturnya dari dalam MacBook ini sendiri. By the way, kalau misalnya kalian ada yang tahu bagaimana cara mengontrol volume dari monitor ini, kalian bisa share di kolom komentar. Oke, kesimpulannya aku sangat puas dengan monitor ini, khususnya bagi aku yang sering banget ngoding, edit video, dan juga bikin skrip. Layar vertikalnya ini sangat membantu aku waktu lagi ngoding, biar bisa lihat code yang panjang ke bawah, atau waktu aku lagi edit video, biar skrip dari video ini bisa terlihat jelas dari awal sampai akhir. Dan kalau kalian pakai monitor ini sendiri aja, yang pasti meja kalian akan jadi super clean, karena kalian tidak perlu tambah beli speaker lagi. Ditambah juga pemasangannya yang cukup mudah, dan build quality-nya yang sangat bagus. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. By the way, kalau misalnya kalian ingin lebih tahu tentang monitor ini atau monitor yang lain, kalian bisa cek channel GTID. Karena di channel GTID itu sangat deep dive banget saat membahas monitor. Nanti link channelnya akan aku taruh di deskripsi. Dan jangan lupa subscribe ke GTID. Oke, aku Freddy Rakbar. Sampai jumpa di next video. Dadah!